Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Aulaidayah dengan NIM 8039. Di sini saya akan mengerjakan soal nomor 1. Berikut adalah programnya untuk soal nomor 1. Yang pertama kita ketikkan clear all dan CLC. Hal itu berfungsi supaya program yang kita jalankan adalah hanya program yang ada di bawahnya. Selanjutnya kita kelompokkan soal berikut satu persatu. Yang pertama untuk nomor urut 1 sampai 100. Pada nomor urut 1 sampai 100 ini ada dua, yaitu untuk tertolak dan masuk ke kelas IPA 1. Yang tertolak adalah untuk yang nomor urutan genap. Berarti setelah ini yang urutan genap, maka dia akan diterima di IPA 1. Jangan lupa berikan and if dan and for untuk mengakhiri program. Selanjutnya, untuk urutan 101 sampai 150. Di mana selain kelipatan 5 akan masuk ke IPA 2, sedangkan kelipatan 5 akan masuk ke kelas sosial. Dikarenakan ada keterangan yang tidak masuk kelas IPA masuk ke kelas sosial. Selanjutnya untuk urutan 151 sampai 200, di mana yang genap akan masuk ke kelas IPA 3. Berarti yang tidak masuk IPA 3 akan masuk kelas sosial.
Selanjutnya untuk 201 sampai 250 untuk ada di IPA 3 dan 251 sampai 300 akan mengulang ujian masuk SMA AS. Ini bisa jadi satu kelompok, di mana yaitu urutan 201 sampai 300. Selanjutnya kita bisa simpan. Nah, setelah disimpan, untuk memastikan benar salahnya program ini, maka bisa kita run. Jika seperti ini berarti ada yang salah. Coba kita run kembali. Oh, oke, ini sudah kita temukan yang salah. Kurang N4 di belakang. Nah, ini juga jika sini kecil, maka huruf berikut-berikutnya harus juga huruf kecil. Oke. Ini merupakan hasil programnya. Bisa dilihat. Untuk mengecek benar atau salahnya program, maka kita coba lihat. Misal kelas IPA 2 selain kelipatan 5 akan masuk ke kelas IPA 2. Berarti kelipatan 5 akan masuk ke kelas sosial. Antara 1 sampai 11 sampai 150. Coba kita angka 130, yang mana 130 merupakan kelipatan 5. Untuk 130 masuk ke kelas sosial. Berarti program ini benar untuk yang ini. Selanjutnya untuk nomor urutan genap antara 1 sampai 100, misal angka 50. Dia akan dinyatakan ditolak. 50 ditolak, benar. Selanjutnya genap antara 151 sampai 200, kita coba angka 200.
200 masuk ke IPA 3, benar. Dan yang terakhir antara 201 sampai 250 itu berarti IPA 4 dan 201 sampai 300 mengulang ujian SMA. Antara 201 sampai 250 masuk ke IPA 4. Untuk 251 sampai terakhir 300 akan mengulang ujian SMA. Benar. Berarti program yang sudah kita tuliskan di sini hasilnya adalah benar. Untuk soal nomor 2 sendiri yaitu pembetulan program, di mana di bawah ini ditampilkan sebuah program yaitu menampilkan nilai Z dari bilangan random dan nilai X pada persamaan Y sama dengan MX min C. Nah, untuk membetulkan program, pertama kita harus mengetahui satu persatu mana yang akan diletakkan di atas dan mana yang akan diletakkan di bawah. Sebelum itu, seperti biasa kita ketikkan clear all dan juga CLC untuk menampilkan supaya program yang ditampilkan hanya yang ada di bawahnya. Nah, untuk nilai M dan C-nya sendiri adalah terserah, berarti bebas boleh berapa aja. Misal untuk nilai M sama dengan 4. Setelah itu, kita cari mana yang bisa diletakkan di atas. NM sama dengan 0 dan juga X1 sama dengan 1. Jadi bisa kita kasih for I sama dengan dan juga untuk for I sama dengan 2 di bawah for pasti ada program yang akan dijalankan. Jika ini NN, kita bisa ambil yang ada NN-nya. Di sini ada X dalam kurung NN sama dengan X karena di sini tidak ada J, maka bisa diganti dengan I. Selanjutnya, karena di sini ada XNN, maka kita cari yang XNN. Setelah itu, kita cari yang ada I-nya, karena di atas ini ada nilai I. Nah, ini udah jadi programnya. Kita bisa coba jalankan. Sebelumnya kita kasih nama filenya. Kita coba jalankan. Ada yang salah pada kolom 15 yaitu Y. Coba Y-nya kita hapus. Dia bisa jalan dengan nilai X sama dengan 1. Kenapa? Jika ada Y tidak jalan, karena nilai NN di sini bernilai 0. Kita bisa mencoba untuk nilai NN sama dengan misal 10. Maka menghasilkan nilai Y. Seperti ini.
data. Seperti ini untuk hasilnya. Sekian pengerjaan soal saya untuk nomor 2. Di sini saya akan membahas mengenai soal nomor 3, di mana saya mengambil tema cloud computing dengan judul penggunaan cloud computing dalam perusahaan. Definisi dari cloud computing adalah sebuah proses pengolahan daya komputer melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Pada cloud computing dapat memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu, dan juga memudahkan penggunanya untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Berikut penggunaan cloud computing. Di sini kita dapat mengetahui cloud computing pada penggunaan sehari-hari, yang mana cloud computing sendiri itu bisa sebagai server utama. Kemudian, data yang kita peroleh dapat tersimpan di cloud computing. Ataupun program yang kita jalankan, konten-konten yang kita buat, dan juga semua yang ada di device kita atau perangkat komputer serta HP kita dapat tersimpan di cloud computing. Mengapa perusahaan menggunakan cloud computing? Ini adalah pembahasannya. Hal tersebut dikarenakannya ada beberapa kelebihan dari adanya cloud computing. Yang pertama, hemat biaya. Cloud computing sendiri itu dianggap murah, maka dari itu dapat menghemat biaya perusahaan. Yang kedua, efisiensi dan skalabilitas yang tinggi. Yang ketiga, penggunaan daya yang fleksibel. Dan yang keempat, data terpusat di server dan juga tingkat keamanan tinggi. Kesimpulannya, keamanan data perusahaan adalah hal yang penting bagi perusahaan. Karena itu, dengan menggunakan cloud computing akan memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Selain dari segi keamanan, juga dari segi efisiensi, fleksibilitas, serta penghematan biaya juga penting bagi sebuah perusahaan. Sekian yang bisa saya sampaikan dari pembahasan soal nomor 3. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.